Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai Injil Bimbel. Sebelum masuk ke topik bahasan yang lebih inti, perkenalkanlah terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Juniatul Mufaidah, yang kedua Fitri Nurhandayani, yang ketiga Astianita Ahmad, selanjutnya Rosi Indah Kurnianingrum, Prasinta Khofifah, dan saya sendiri Ari Wicaksono. Di sini kami memiliki 3 konten, yaitu penjelasan tentang bisnis. Di sini dijelaskan mengenai value proposition, channel dan customer relation, dan segmen pasar yang dituju. Yang kedua, harga produk dan keuntungan yang diperoleh. Dijelaskan mengenai beberapa paket dengan varian harga dan kekhasannya sendiri. Yang ketiga adalah strategi distribusi dan komunikasi pemasaran, strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Penjelasan tentang bisnis. Alasan didirikannya Angel Bimbel. Yang pertama, banyak pihak yang membuka program bimbel tetapi dengan memasang patokan harga yang tinggi. Yang kedua adalah karena adanya pandemi COVID-19 yang semakin mewabah sehingga banyak anak yang kesulitan dalam menyelesaikan tugas dari sekolah. Solusinya adalah Angel Bimbel berinovasi untuk menyediakan program bimbel yang aman, murah, dan tentunya berkualitas. Dengan tujuan utama kami adalah tetap menggerakkan semangat anak-anak untuk tetap belajar. Kemudian ada value proposition dari Enjoy Bimbel kami. Yang pertama, Enjoy Bimbel mengutamakan kualitas material dari sumber daya manusia tutor yang dipekerjakan. Guru-guru yang terdiri dari mahasiswa fisika dan juga anak-anak lulusan SMA bertugas untuk mengajar pelajaran pada siswa-siswa les yang tentunya sebelumnya dilakukan training untuk mendukung cara pembelajaran para tutor. Yang kedua, Enjoy Bimbel sangat menjamin kemudahan para customer dalam mengakses jasa yang kami tawarkan. Dibuktikan dengan adanya 2 paket, yakni paket offline dan juga paket online, dengan tentunya harga bimbel yang lebih bersaing daripada tempat les lain yang sangat mahal. Yang ketiga, dengan diadakan secara privat, maka Enjoy Bimbel menjamin kenyamanan pembelajaran para siswanya. Juga terdapat beberapa paket yang menarik untuk pembelajaran para siswa. Kemudian ada channel dan customer relationship. Enjoy Bimbel menjangkau customer dengan 2 cara, yakni direct atau channel sendiri dan juga indirect atau partner channel. Enjoy Bimbel juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik dengan para customer. Dapat dikatakan pula bahwa kategori customer relationship yang diterapkan dalam Enjoy Bimbel ada 2, yakni pertama, personal assistance atau wali customer atau customer berkomunikasi secara langsung dengan pihak Enjoy Bimbel, baik dengan pengajar maupun owner. Yang kedua, communities atau owner membuat grup lain atau WhatsApp untuk menjamin hubungan dengan komunitas wali customer atau customer sendiri. Selanjutnya yakni customer relationship. Yang pertama, memanfaatkan teknologi. Enjoy Bimbel akan membuat akun media sosial berfungsi untuk menghubungkan pihak bimbel dengan pendaftar. Kemudian memberikan reward dengan menerapkan leaderboard yang memuat daftar siswa dengan raihan prestasi terbanyak. Yang ketiga, memberikan fasilitas spesial, seperti memberikan beberapa paket pilihan sesuai yang diinginkan oleh para pendaftar. Yang keempat, memaksimalkan dalam mata pelajaran tertentu. Untuk SD, untuk semua bidang, SMP bidang MIPA, dan juga SMA fisika. Kemudian segmen pasar yang dituju ada 3, anak SD mulai dari kelas 1 sampai 6, dan juga menawarkan layanan konsultasi. Anak SMP, siswa yang duduk di bangku SMP juga konsultasi untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kemudian anak SMA, siswa yang duduk di bangku SMA juga layanan konsultasi perguruan tinggi. Harga produknya sebagai berikut, kita membanderolnya dengan harga per hari. Untuk SD SMP ada 3 paket 10.000, 15.000, dan juga 20.000. Kemudian SMA paket 20.000, 30.000, dan juga 40.000. Fasilitas khusus Enjoy Bimbel ada 6. Yang pertama adalah buku modul belajar seluruh mata pelajaran dengan harga berkisar antara 100 sampai dengan 200.000 rupiah. Yang kedua adalah buku kerja siswa atau bank soal dengan harga berkisar antara 50 sampai dengan 100.000 rupiah. Yang ketiga adalah buku perjuangan atau buku kontrol siswa harian, yaitu berisi rekap data harian siswa untuk controlling pembelajaran siswa. Yang keempat adalah super konsul atau konsultasi siswa. Gratis, dilakukan setiap 3 bulan sekali kepada setiap siswa untuk memantau perkembangan dan kendala pembelajaran siswa. Yang kelima adalah tryout, gratis untuk mengetahui perkembangan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang dibimbelkan, khusus untuk siswa yang hendak memasuki jenjang lebih lanjut. Yang keenam adalah jawaban bank soal, gratis juga untuk menunjang pemahaman siswa dalam mengerjakan bank soal. Untuk jawaban hanya sebagian kecil, tidak seluruh soal dari bank soal tersebut.
Keuntungan dari Enjoy Bimbel yang pertama adalah melatih skill dalam berwirausaha. Yang kedua adalah mengembangkan public speaking. Yang ketiga adalah menambah wawasan. Yang keempat adalah belajar mengolah emosi. Yang terakhir adalah keuntungan bersih yang bisa didapatkan pengajar per paketnya dengan rincian Rp3.000 untuk paket 1 SD atau SMP, Rp5.000 untuk paket 2 dan 3 SD atau SMP, dan Rp10.000 untuk semua paket SMA. Hambatan strategi distribusi dan komunikasi pemasaran. Hambatan yang pertama adalah lokasi pengajar yang cukup jauh dari customer. Yang kedua, belum melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Banyaknya pesaing layanan jasa bimbel. Yang ketiga, terbilang masih baru sehingga masih sedikit orang yang mengetahuinya. Yang keempat, sumber daya pengajar yang masih sangat minim sekaligus sulitnya menentukan tenaga pengajar yang berpengalaman. Hambatan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi pemasaran dan distribusi pemasaran. Bimbel kami akan menyebarkan sejenis selebaran yang di dalamnya terkait pula kontak person. Distribusi secara offline, teknis pengajaran dalam tutoring menggunakan papan tulis, spidol, dan metode konvensional. Sedangkan distribusi secara online menggunakan metode online, yaitu aplikasi seperti Meet dan Zoom. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Bagaimana cara kami menarik minat pelanggan? Kami melakukannya dengan melakukan promosi, seperti menyebarkan flyer, menempel poster, dan melakukan promo-promo referral. Kemudian kami juga bekerja sama dengan guru-guru di sekolah-sekolah di beberapa daerah di Indonesia untuk agar guru-guru tersebut merekomendasikan bimbel kami kepada para muridnya. Tentunya setelah kami mempresentasikan bimbel kami kepada guru-guru tersebut, sehingga guru-guru tersebut bersedia merekomendasikan lembaga bimbingan belajar Enjoy Bimbel ini kepada para siswanya. Kemudian adalah strategi komunikasi pemasaran. Yang pertama, kami menggunakan edukasi dengan cara mengedukasi atau memberikan edukasi kepada target market, dalam hal ini para siswa itu sendiri ataupun orang tuanya, dengan mengenai pentingnya siswa mengikuti bimbel dalam menunjang pemahaman. Karena hanya berbekal teori saja belum tentu cukup untuk melatih skill dari para siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah pelayanan. Kami memberikan pelayanan melalui paket yang ditawarkan dengan memberikan fasilitas berupa ujian atau latihan soal sebelum dilaksanakannya ujian-ujian seperti UAS atau UTS. Kami juga membantu menentukan kisi-kisi kira-kira materi mana yang akan dikeluarkan dalam UAS atau UTS atau ujian-ujian lainnya. Kemudian kami menyediakan jasa konsultasi, yaitu memberikan sarana untuk berkonsultasi bagi customer yang ingin mengetahui apa saja yang akan didapatkan ketika mereka join di Enjoy Bimbel. Berikut ini adalah contoh dari pamflet yang kami gunakan untuk penyebaran atau promosi dari lembaga bimbingan belajar Enjoy Bimbel ini. Pamflet ini kami sebarkan ke sekolah-sekolah, ke ruang-ruang publik lainnya. Kami menyebarkannya di berbagai daerah di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 13. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.